Insyaallah pada pagi hari ini kita akan persiapan manasik di Asrama Haji Pondok Gede. Semoga dimudahkan dan dilancarkan dalam perjalanan saat ini. Semoga segalanya dimudahkan dan barokah. Selanjutnya kita akan memperdengarkan materi yang pertama, yaitu akan diisi oleh Kiai Haji Mikdad Ali Aska LC. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Hida Al-Harb Bekasi. Setelah materi kita lanjutkan dengan coffee break sekitar 15 menit. Selanjutnya setelah itu kita lanjutkan materi kedua, insyaallah akan diisi oleh Ustadz Haji Ahmad Bukhari. Beliau adalah Direktur PT Bilqis Mahabah Wisata Indonesia. Alhamdulillah mereka sudah berada di sini semua. Kemudian setelah materi kedua dilanjutkan dengan doa penutup dan ramah tamah. Baik, untuk mempercepat acara, mari kita buka acara manasik umroh pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Abu Syamil. Kepada Ustadz Abu Syamil kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Syamil yang sudah membacakan Al-Quran kepada kita semua. Semoga dia membacakan dan kita yang mendengarkannya mendapatkan syafaat dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para jamaah umrah yang dirahmati oleh Allah SWT, sebagai pemanasan ya, karena kita mau umroh, mari kita bertalbiyah dulu biar semangat. Ya, nanti saya ikuti, ibu ikuti semua ya, bapak-bapak. Labbaik Allahumma labbaik, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, semoga perjalanan kita nanti ke depan dimudahkan oleh Allah SWT dan kita akan membacakan talbiyah ini di kota suci Mekah dan Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya materi pertama insyaallah akan dibawakan oleh Kiai Haji Mikdad Ali Azka LC. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa.
Allahumma inni a'udzu bika an adilla billah aw udilla billah aw adlama aw yudlama alayya. Ikhwani wa hibai rahimani wa rahimakumullah. Calon jamaah umroh insyaallah senantiasa dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah kita walaupun jumlahnya masih sedikit ya, insyaallah kita nanti akan melaksanakan ibadah umroh ini secara bareng-bareng. Ini satu contoh nanti, salah satunya adalah mungkin saya nanti ada di dalamnya. Tidak tahu dengan Ustaz Bukhari saya di dapur jadi apa, dipersilakan. Tapi intinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan azad qabla shori. Sebelum keberangkatan kita adalah azad qabla shori, hendaklah berbekal sebelum kita menjalani perjalanan. Perjalanan umrah ini adalah haji dan umrah ini adalah satu perjalanan, ya, satu musafarah, satu safir atau musafir yang panjang. Jadi umrah ini tidak sama dengan rekreasi biasanya, ya, karena umrah ini merupakan satu bentuk rekreasi yang memang direkomendasi oleh Allah, direkomendasi oleh Rasulullah SAW untuk kita melakukannya. Beda misalnya kita ke puncak, ke Bali dan lain sebagainya, yaitu mungkin di situ hanya senangnya saja yang kita harapkan, refreshingnya saja yang kita dapatkan. Tapi dalam umroh, ya, di samping kita ini ingin menenangkan diri dari kesibukan kita sehari-hari, dari kesibukan kita mungkin bertarung dan bertaruh nasib kita di dunia, yang guru mengajar, yang PNS kemudian harus masuk kantor, yang karyawan harus masuk pagi pulang sore, diberikan kesempatan untuk kita melakukan tafakkur. Ya, kita diberikan kesempatan untuk merefleksikan diri kita sejauh mana sesungguhnya perjalanan hidup kita ini. Ini yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada satu budaya yang, maaf ini agak keliru, ya, tapi perlu saya sampaikan di sini. Sebelum kita berangkat kan biasanya kita mengundang saudara, mengundang tetangga, mengundang handai tolan, yang kemudian dinamakan dengan walimah, walimah umroh, walimah haji, yang secara spesifik. Jadi dalam Islam itu kan sebetulnya kalimah walimah atau lafaz walimah itu hanya dikhususkan untuk nikah. Jadi tidak ada yang namanya walimah safar, ya. Walimah safar, walimah apa gitu, walimah walimatul khitan, munafik, walimah apa lagi, walimatul hamli, karena hamil, ya. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disunnahkan, bahkan sunnahnya muakkadah, mendekati wajib, untuk meminta izin kepada keluarga, ya,
Fasta'adzin, kata Rasulullah, minta izin kepada keluarga. Kalau kita ini mau bepergian jauh, lebih-lebih perginya itu lama, seperti haji dan umroh. Hendaklah kalian ini minta izin kepada keluargamu, kepada tetangga kanan kirimu. Karena kata Rasulullah SAW, jadi keberangkatan kita kemanapun, termasuk dalam umroh ini disandarkan kepada niat kita masing-masing. Ya. Kalau keberangkatan kita ini dalam rangka untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya nanti di situ sebelum kita keluar dari pintu terakhir rumah kita, ini ada dua pasukan, kata Rasulullah. Ada dua setan, ada sekelompok setan dan kelompok malaikat. Apa maksudnya? Ketika tujuan kita, ya, ketika tujuan kita ini dalam rangka untuk bertaqarrub kepada Allah, misalnya umrah misalnya, maka akan dipanjangkan di rumah kita, ya, satu bendera, satu liwat, panjangkan di rumah kita oleh malaikat, karena orang ini niatnya adalah baik. Sampai diangkat kembali liwa atau bendera tadi oleh malaikat setelah kita lepas kembali dari perjalanan tadi, setelah pulang kembali ke rumah tadi. Sebaliknya para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setan dalam hal ini juga akan berlomba. Kalau niat orang ini musafirnya, keluarnya, bepergiannya dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, setan juga akan memancangkan benderanya. Bendera bahwasanya setan merasa dia sudah menang karena kemaksiatan akan dilaksanakan oleh orang itu, dan bendera tadi akan dicabut oleh malaikat, oleh setan tadi kalau ya orang itu sudah kembali lagi ke rumahnya. Jadi itu mungkin yang menjadi apa ya, menjadi pemikiran dari ulama-ulama kita, sehingga ya gampangannya walimah lah ya. Jadi walimah itu tidak bid'ah ya, tidak bid'ah, monggo ya apapun namanya, cuman mungkin secara peristilahan karena orang kita ini agak kurang paham dengan bahasa Arab, apapun digebiak-gebiak dengan istilah walimah. Saya pernah juga dengar ada walimah puto-puto. Tadi undang walimah puto-puto. Apa walimah puto-puto? Ketika seseorang masang kuda-kuda rumah, ini istilah walimah juga. Ya sekali lagi istilah walimah ini dikhususkan oleh Rasulullah ya bagi orang yang baru menikah, namanya walimatun nikah, ya, walimatul urus. Selebihnya walimah itu ya kalau kita baca di dalam kitab Tarbiyatul Aulad ya, yang ditulis oleh Abdul Azam itu ya ada nama-nama lain ya. Kalau walimatul hamdi itu apa namanya, tidak pakai walimah. Tapi itu nggak penting, diwafillah rahimani warahmatullah. Intinya bahwasanya nanti Bapak Ibu sekalian ketika mau bepergian jauh, jangan ngumpet-ngumpet, izin ke tetangga kanan kiri, izin ke keluarganya. Ya, walaupun ini kalau di daerah ini sangat berlebihan, antara biaya umroh, ya, mengeluarkan biaya umroh dengan biaya selamatannya itu sebanding, karena harus potong kambing, potong sapi. Ya. Ya intinya izin bagaimana caranya supaya perjalanan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu bagi kita yang akan umroh ini, karena memang ada kelebihan rezeki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Maka
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ibda binafsika, fasaddaq alaiha." Mulailah dari dirimu sendiri dan sedekahkanlah untuk dirimu. Jadi orang ini jangan pelit, ya, tahu pelit. Masa mau pergi umroh, pecinya aja sudah warna kayak apa ya? Kayak tenggarangan maksudnya. Ya. Bajunya compang camping, subhanallah. Ibda binafsik wa tasaddaq 'alaiha. Awalnya dengan dirimu sendiri ketika kalian oleh Allah diberikan kelebihan rezeki. Jangan kemudian menyiksa diri kita sendiri. Ya. Sok sufi gitu. Sok warok, bukan begitu. Maka kata pepatah Jawa itu, ajining diri songkolati, ajining rogo songko buson. Mulianya seseorang ini kalau ucapannya, jorok gak omongannya, kebun binatang gak. Ya. Tetapi harga diri kita ini adalah dengan sandangan kita, dengan pakaian kita. Ajining rogo songko buson. Ya, maka iwafillah rahimani wa rahimakumullah, ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ibda binafsik fatasaddaq alaiha. Mulailah dari dirimu sendiri dan berikanlah kepada dirimu sendiri rezeki itu. Jangan hanya pingin mobil misalnya, pelit kepada dirimu, makan diirit-irit, ya. Banyak teman-teman saya kayak gitu. Kenapa? Oh, ini pengiritan, penghematan. Antara hemat dan irit itu kadang-kadang BBT, beda-beda tipis, ya. Fa'in fadla syai'un fali ahli. Kalau kemudian ada lebihnya, berikan kepada keluargamu, kepada anak istrimu. Karena laki-laki itu berkewajiban memberi nafkah kepada anak istrinya. Fa'in fadla an ahlika syai'un falidhi qarabatika. Kalau kemudian sesudah diberikan kepada anak istrimu, maka berikan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Satu nih mereka yang kebetulan nasibnya kurang beruntung. Fa'in fadala anzi qarabatika syai'un fahada wa hakada. Kalau kemudian untuk sanak keluarganya itu sudah juga lebih, fahakada wahakada, maka selebihnya itu, ya, untuk tujuan ini dan tujuan itu. Apa tujuan ini, tujuan itu? Salah satunya adalah haji, salah satunya adalah umroh, ya. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ketika mau bepergian itu tidak boleh mempersiapkan diri secara penuh, ya. Bahkan hukumnya bisa sampai haram. Mau pulang kampung misalnya, mau pulang kampung ke Bima misalnya, ya, packing sudah dari seminggu barang, ini sudah disiapkan, bensin, mobil sudah diservis. Itu seperti itu tidak boleh, kata Rasulullah. Yang boleh itu, ya, yang boleh itu mempersiapkan diri yang sampai begitu dahsyatnya itu hanya kepada 3 tempat. Ila Masjidil Haram, ya, kepada Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Kita mau ke Palestina, persiapannya harus full. Wa ila masjidi hada, Rasulullah, dan kepada masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi di Madinah. Selebihnya
Kalau kemudian terlalu serius mempersiapkan kepergian kita, itu bisa jatuhnya haram itu. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal untuk mempersiapkan kita umroh ini ya diperbolehkan oleh syariat kita untuk kemudian kita mempersiapkan diri mempersiapkan diri secara penuh. Kata Rasulullah, la tasaddur lihal illa fi salasati masajid. Tidak boleh kemudian kita ini bersiap secara penuh kecuali kata Rasulullah illa fi salasi masajid, kecuali dalam 3 masjid. Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, wa Masjidi Hada. Ini kata Rasulullah. Ya. Maka kenapa kemudian harus ada biro, ada travel? Ini dalam rangka membantu kita semua untuk menunaikan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Kita sudah dibantu. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, melanjutkan hadis yang saya bacakan tadi, ya, wa an yadaika wa an yaminika wa an shimalika. Bahkan yang juga harus kamu berikan adalah apa-apa yang ada di tangan kananmu, apa-apa yang ada di tangan kirimu, hendaklah itu kamu nikmati. Biasanya sebelum kita berangkat kita harus ya bermacam-macam tadi, ya pamitan, kemudian berbekal. Ketika berumrah itu berbekallah yang banyak, ya, dengan susah payah juga nggak masalah. Kalau biasa refreshing biasa nggak usah susah-susah capek-capek. Tapi kalau haji dan umrah karena itu mengunjungi Baitullah, Masjidil Haram, dan mengunjungi Masjid Nabawi, maka memang bersusah-susah payah. Ya, selain itu harus dilaksanakan, dianjurkan sama Allah dan Rasulnya. Itu adalah pesan-pesan beliau. Ya, semoga itu nanti bisa kita terapkan mulai dari sekarang. Ya, karena nanti perjalanan umroh itu adalah 9 hari. Ya, dari mulai Bandara Soekarno-Hatta sampai di Jeddah sana, sampai balik lagi ke sini, maka membutuhkan tenaga yang kuat, ya, membutuhkan badan yang sehat, ya, sehingga mulai dari sekarang jaga kesehatannya. Jamaah, calon jamaah umroh yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita masuk ke materi kedua, maka ini ada presentasi dari salah satu santrinya Kiai Mikdad Aliaska tentang apa bahasa ya. Nanti kita dengarkan saja presentasinya Ananda Muhammad Irsyad. Kepada Muhammad Irsyad kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktu sebentar. Nama saya Harif Soleh dari pesantren di Dalahar. Saya ingin menawarkan kalender tahun 2024. Kirain 23. Apa itu? Berapa? Harganya Harganya gratis ya. Harganya 30.000. Bisa ditawar Pak? Bisa tawar? Bisa 50 gitu ya. Terus hasil dari penjualan ini untuk keperluan dari pesantren Hida. Dan itu saya yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pergi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu semua, walaupun tidak diizinkan tetap saya lakukan ya. Ini perkenalkan putra saya ini, Ahmad Irsyad Soleh, kebetulan menjadi santrinya Abi Mikdad Aliaska, dan beliau libur dan punya tugas, yang diberi tugas oleh pesantren ya untuk melatih sebenarnya ya
melatih mental para santri datang ke beberapa tempat membawa kalender. Ya sebenarnya tadi dia bilang mau jual ya, sebenarnya lebih ke depan lebih diutamakan untuk memperkenalkan pondok pesantren Nida Al-Har dengan membawa kalender. Dan nanti tadi disampaikan oleh Irsyad bahwa ada mas kawinnya itu 30.000. Cuman dia nggak nambahin kayaknya ini. Katanya dari pondok 30.000. Saya bilang kenapa nggak ditambahin 500.000? Gitu ya ibu-ibu bapak-bapak yang nanti ingin mendapatkan kalender dari pesantren Nida Al-Har, langsung ke beliau, nanti tawar-tawarannya ya. Tadi sudah dibuka harganya, itu lelang kayaknya lebih murah ya. Siapa yang tertinggi dia yang dapat nanti. Kalendernya cuma ada 10 Pak ya, insyaallah nanti. Ya demikian Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mewakili karena dia belum bisa menyampaikan secara utuh tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah materi kita masih kelas 8. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah umroh yang dirahmati oleh Allah SWT, kita masuk materi selanjutnya, materi kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Direktur PT Bilqis Mahabbah Wisata Ustadz Ahmad Bukhari. Kepada beliau kami persilakan. Berdiri aja ya. Alhamdulillah. Masih muda Mas. Kalau Pak Kiai tadi itu wajar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu calon tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas manasik umroh, ingin ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Karena tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Dedi, kebetulan kami saat ini dipercaya untuk memimpin sebuah biro perjalanan travel umroh bernama Bilqis Mahabbah Wisata Indonesia. Dan alhamdulillah travel Bilqis Mahabbah Wisata Indonesia ini sudah mendapatkan izin kemenang. PPIU-nya itu tertera di depan kita 0203052720770022. Nah, biasanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin PPIU itu sedikit, mungkin ada 3 angka atau 4 angka. Nah, sekarang untuk yang Bilqis Mahabbah Wisata itu izinnya panjang. Ini menunjukkan bahwa travel kami memang baru, anyar. Jadi izinnya ini baru keluar di tahun 2022. Tapi insya Allah walaupun travel kami izinnya baru keluar tahun 2022, kami yang mengelola travel baik dari Ustadz Manan sendiri sebagai komisaris maupun saya sendiri mengelola travel ini sejak di tahun 2014. Jadi insya Allah dari pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan, kami akan baktikan pengalaman kami di PT Bilqis Mahabbah Wisata Indonesia. Nah, itu ya Bapak Ibu untuk travel Bilqisnya. Kebetulan saat ini saya dipercaya untuk memimpin travel tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke materi, karena tadi sudah didahului oleh pemateri pertama Ustaz Mikdad Aliaskai, dan kebetulan nanti beliau yang akan memandu, maksudnya yang akan menjadi amir safarnya Bapak Ibu semua untuk mengarahkan Bapak Ibu semua dalam meraih umroh yang mabrur. Insya Allah dengan kehadiran beliau nanti di tengah-tengah Bapak Ibu semua bisa sharing, bisa menanyakan hal-hal terkait masalah ibadah. Tapi mohon maaf ke beliau jangan menanyakan masalah teknis, karena beliau bukan di urusan teknis. Kalau teknis nanti ke kami. Kalau ada hal-hal yang perkara teknis yang ditanyakan, tanyakan ke kami selaku manajemen PT Bilqis Mahabbah Wisata Indonesia. Selanjutnya kalau urusan-urusan ibadah untuk memperdalam pengetahuan kita
mafahim kita tentang agama, monggo ke beliau gudangnya ilmu insyaallah. Baik Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira sudah kenal semua ya Bu ya? Bu, kenal ya? Pak, udah kenal? Kenal ya? Kalau sudah kenal nggak usah dikenalin lagi. Beneran Pak? Hah? Pak udah kenal? Belum? Tadi saya sudah disebut nama saya, itu adalah nama saya Ahmad Bukhari. Namanya kenal Pak ya, tapi mungkin ada selain nama, saya aslinya dari kota Empempek, Palembang. Ada yang pernah ke Palembang? Atau ada orang Palembang? Ada, saya tahu. Ada orang Palembang. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ahmad Bukhari, nama saya lengkap 15 Juli 1980 dilahirkan di kota kecil Muara ini. Yang pernah ke Palembang, yang pernah ke Muara ini, insya Allah tahu kota saya kota kecil. Kalau dibandingkan dengan kota-kota di Pulau Jawa, mungkin sekelas kecamatan, padahal dia kabupaten. Itulah kota-kota di Sumatera Selatan, kecil tapi sekarang sudah menjadi kabupaten. Baik Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini selain membahas masalah manasik, kami juga menjelaskan tentang rencana keberangkatan kita nanti bersama Travel Business Mahaba Wisata Indonesia. Mohon maaf tadinya saya itu mungkin sebagian menginformasikan kita tanggal berangkatnya itu tanggal 21. Tapi setelah saya lihat PNR-nya itu 21 itu kita sudah ada di Mekah, sudah ada di Madinah. Jadi berangkatnya itu tanggal 20. Jadi tanggal 20 itu. Jadi PNR-nya itu 10.40 tanggal 20. Jadi berangkatnya pakai pesawat yang sama tapi di tanggal 20. 21 itu kita sudah hari pertama di kota Madinah, karena kita nanti langsung ke kota Madinah. Nah itu untuk yang pertama. Dan nantinya rombongan kita insya Allah semua anggota atau grup kita nanti berjumlah 35 orang untuk yang tanggal 20 ini. Karena kita di bulan ini ada 2 keberangkatan, tanggal 17 nanti itu dari Jepara semua, ada dari Pangkal Pinang ada beberapa orang. Gabungan Jepara dengan Pangkal Pinang untuk tanggal 17. Tanggal 20 nanti ada dari Bandung, dari Demak juga, dan mungkin dari Jakarta, dari PT Sinar Jaya. Insya Allah nanti akan menjadi keluarga bersama di Travel Business Mahaba Wisata Indonesia ini. Baik Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tadi kita dengarkan penjelasan dari kiai kita untuk mempersiapkan perjalanan kita harus menyiapkan bekal. Bekal yang utama adalah ilmu. Sebaik-baik bekal adalah ilmu. Apalagi kita akan menunaikan ibadah. Maka setiap perjalanan ibadah haji maupun umroh kita harus dibekali dengan manasik umroh. Karena kita akan melaksanakan ibadah manasik. Melaksanakan ibadah umroh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya. Sebelum kita pergi umroh, mungkin kita melihat Ka'bah itu yang belum ya. Rasanya kangen, rindu ya. Kayak apa itu Ka'bah itu? Kayak apa Masjidil Haram? Dan biasanya kebawa mimpi terus, terbayang-bayang itu kayak apa Ka'bah. Nah makanya untuk melepaskan rindu itu Allah berikan kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah karena kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah ini, maka kita sambut panggilan itu dengan kalimat talbiyah atau dengan doa talbiyah. Sudah hafal Bu doa talbiyah? Belum. Informasi mau berangkat umroh dari kapan? Sudah lama. Yang daftar di bulan Agustus ada? September? Ada. Tapi belum hafal ini. Berarti Bapak Ibu belum mempersiapkan diri. Jadi harusnya kalau kita sudah ada niat untuk melaksanakan ibadah, apapun yang menyangkut tentang kepergian kita atau pergian itu, kita mempersiapkan dengan utuh, termasuk menghafalkan doa talbiyah. Karena talbiyah inilah nanti yang sering kali kita baca saat melaksanakan ibadah umroh. Baik Bapak Ibu, kalau belum hafal, mari kita
sama-sama membaca. Tapi setelah ini saya harapkan Bapak Ibu di rumah yang tadinya nontonnya Upin Ipin ganti talbiyah. Yang biasa nonton sinetron ganti talbiyah TV-nya supaya hafal. Baik Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kira-kira hafal enggak, Pak? Kalau enggak hafal dihafalkan aja. Jangan sampai ini nanti sampai waktu kita umroh orang baca talbiyah kita malah enggak tahu apa yang dibaca. Kalau nanti di Mekah biasanya enggak pakai mic, ya. Kira bacanya sendiri-sendiri. Ada apalagi nanti di bis waktu perjalanan Madinah menuju Mekah kita talbiyah disunahkan. Ya, kalau kita nggak hafal, motornya kadang-kadang udah capek kan bimbing, tidur dia. Kita masih belum tidur. Nah, kita gunakan membaca ini kalau kita hafal. Ya. Baik Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengulas masalah talbiyah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kalimat ini? Ada yang tahu? Kenapa Allah memberikan kalimat talbiyah kepada orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh? Kenapa enggak disuruh doa orang tua aja ya? Rabbana fil lana dzunubana atau yang lainnya? Kenapa kok labbaik Allahumma labbaik? Pasti ada rahasia tersendiri dan tujuan. Maksudnya kenapa saat orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh mereka melantunkan kalimat talbiyah yang isinya adalah kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditingkatkan lagi dengan penguatan bahwa tidak akan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang-orang sebelum Islam menaklukkan Mekah, orang berangkat haji itu sudah biasa. Orang musyrik itu sudah biasa melaksanakan haji. Tetapi haji mereka masih diliputi dengan unsur-unsur perbuatan musyrik. Setelah Islam datang, maka ada manasiknya yang dituntun oleh Rasulullah SAW, membuang semua aktivitas ibadah yang menjurus kepada kemusyrikan. Dulu orang tawaf ada yang telanjang, Pak, zaman jahiliyah. Ada juga tawafnya berkeliling sampai ke Hubal, itu berdoa di Hubal, di patungnya, itu zaman jahiliyah. Maka Islam datang untuk meruntuhkan kemusyrikan itu. Nah, kemusyrikan di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemusyrikan dengan arti yang sangat luas. Bukan hanya sekedar penyembahan seperti hubalnya di zaman jahiliyah, tetapi kemusyrikan yang Allah inginkan adalah kemusyrikan yang menyangkut tentang aturan kehidupan manusia, bahwa mereka tidak lagi mau membawa aturan-aturan jahiliyah. Nah, setelah melaksanakan ibadah umroh haji, diharapkan para umat Islam nantinya bisa melepaskan dirinya dari ikatan atau dari unsur-unsur kemusyrikan. Nah, kemusyrikan kalau saya bahas hari ini tidak cukup. Mungkin nanti ditanyakan ke Ustaz Mikdad setelah di Mekah yang dimaksudkan kemusyrikan di sini apa?
Insya Allah beliau akan sampaikan. Kalau saya sampaikan sini kita nggak selesai ya. Insya Allah nanti apa makna kemusyrikan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini? Ya, nanti insya Allah akan ada pembahasan sama beliau tentang makna kemusyrikan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalimat tarbiyah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dasar atau landasan kita kenapa ingin melaksanakan ibadah haji. Jangan-jangan kita nggak punya dasarnya, jangan-jangan hanya sekedar ikut-ikutan, kita nggak tahu apa dasarnya. Ini dasarnya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah perintahkan kepada kita untuk sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita tidak haji tapi kita umrah. Berarti kita tidak melaksanakan yang awal tapi yang kedua. Nah, banyak di antara para ulama memberikan keterangan bahwa tidak bisa dipisahkan antara ibadah haji dan umrah berdasarkan dalil Al-Quran ini. Jadi antara haji dan umrah adalah satu paket. Jadi suatu ibadah yang tidak bisa dipisahkan, baik secara hukum maupun tata cara pelaksanaannya harus di kota suci Mekah. Tidak bisa kita umrah di Monas lah. Bisa umrah di Monas? Tidak bisa ya kan? Nah begitu juga. Oh bisa. Asal itu juga tempatnya bisa. Jadi umat Islam haji dan umrah sama, harus ke kota Mekah. Tidak bisa ke tempat yang lain. Maka ulama memberikan penafsiran ayat ini bahwa melaksanakan ibadah umroh adalah satu paket, tak bisa dipisahkan. Bahkan sejarah membuktikan bahwa Rasulullah SAW 4 kali melaksanakan ibadah umroh, 1 kali melaksanakan ibadah haji. Apakah haji dulu? Tidak. Rasulullah melaksanakan umroh terlebih dahulu baru melaksanakan ibadah haji. Sudah ada yang haji? Sudah ada yang menunaikan haji? Belum. Berarti Bapak Ibu ittiba Rasulullah, melaksanakan umroh terlebih dahulu baru melaksanakan haji. Insya Allah setelah 4 kali umroh Bapak bisa melaksanakan haji. Mengikuti Rasulullah, hajinya 3 kali, setelah itu umroh keempat baru melaksanakan ibadah haji. Amin. Insya Allah umroh keempat bersama Bilqis langsung haji. Amin. Baik Bapak Ibu, para jamaah, ini jadi landasan kita. Kenapa harus melaksanakan ibadah umroh? Ternyata Rasulullah umroh terlebih dahulu. Jadi ini membuang persepsi kita, lain umroh, kita juga belum haji. Tidak, Rasulullah umroh dulu. Kalau orang nanya, kok kamu umroh, haji juga belum? Mendingan haji dong. Apalagi kondisi sekarang, lagi kondisinya yang nggak bisa kita haji dulu karena menunggu antrian. Tapi kalau nggak mau antrian, ada haji khusus, promosi Pak. Jadi baik Bapak Ibu, jadi kita pelaksanaan umroh terlebih dahulu ada landasannya, ada ikutannya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah baik Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita memahami dalil bahwa kita melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka kita juga harus melihat ya. Sebenarnya ini tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak Kiai dan bahwa untuk aspek kesempurnaan ibadah umroh itu kita harus memenuhi kedua syarat ini. Kesempurnaan dari sisi spiritual fikih, yaitu yang akan saya jelaskan, masalah syarat dan rukunnya. Nah ini yang ibaratnya itu yang kulit-kulitnya ini saya. Nah, nanti yang tadi isinya Pak Kiai. Kalau masalah rukunnya Pak, gampang. Nah, syaratnya yang gampang. Tinggal baca, kita hafal, kita lakukan. Nah ini untuk rukun, syarat dan tata cara larangannya nanti kita akan bahas selanjutnya. Itu bagian saya karena ini yang ringan. Kalau yang berat-berat nanti Pak Kiai. Nah ini untuk urusan kesempurnaan di spiritual, memahami hikmah yang terkandung di dalam ibadah umroh, insya Allah
Bapak Ibu semua akan didapatkan nanti bersama Pak Kiai Mikdad Ali Aska yang nantinya akan insya Allah bisa mencapai titik sempurna daripada spiritual, makna daripada hikmah ibadah umroh ini. Jadi Bapak Ibu semua jangan jauh-jauh sama Pak Kiai. Jadi apa yang beliau sampaikan nanti di kota Mekah maupun Madinah didengarkan, kemudian kita jadikan renungan. Kalau memang itu untuk kebaikan kita bersama, untuk menyempurnakan ibadah umroh kita lakukan. Nah baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita ya memahami ya poin-poin yang harus kita lakukan, yaitu kesempurnaan masalah rukun dan syarat haji, nanti kita akan bahas umroh. Nah ini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang kota Madinah ya. Ini Masjid Nabawi. Di masa Rasulullah Masjid Nabawi tidak semegah ini. Ini masa Saudiyah atau di masa sekarang. Di masa Rasulullah SAW Masjid Nabawi itu tempatnya kalau sekarang ini lebih sedikit dari tempat raudhah ya. Jadi seputaran raudhah itu untuk laki-laki ada sekitar beberapa meter lebihnya, itulah masjid yang dibangun oleh Rasulullah kawasannya. Nanti kalau bapak-bapak nanti sampai ke kota Madinah itu ada batas yang tidak dibongkar oleh kerajaan Saudi Arabia, masjid awal atau batas awal dibangunnya masjid di masa Rasulullah SAW. Kalau sekarang masjid ini sudah pengembangan atau pelebaran lokasi dan sudah direnovasi beberapa kali oleh Saudi Arabia. Nah di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita di Madinah akan ada program ziarah nantinya. Pertama, ziarah itu memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Pahala melakukan ibadah di Masjid Nabawi berbeda dengan pahala di masjid-masjid biasa. Kalau di masjid Pondok Gede ya, kita sholatnya 1000 ya. Sama halnya kita sholat di sini sekali. Ibu pernah sholat 1000 rakaat? Belum pernah. Nanti di sini ibu akan mendapatkan pahala 1000 kali. Jadi kalau hitungan matematiknya, ini baru Madinah ya. Jadi kalau ada yang bayar 50 juta, ada yang bayar 50 juta nggak? Nggak ada. Kalau seumpama andaikan dibayar, orang pergi ke sini bayar 50 juta, dibandingkan kita dibeli pahalanya itu tidak ada apa-apanya nilainya Pak. Kenapa? 1000 kali kita sholat di Pondok Gede ini, di Masjid Pondok Gede ini, sama halnya kita sholat sini sekali 1000. Jadi banyak itu, pahalanya banyak. Ada yang infaknya 1 juta, ada 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 1 triliun, gak mungkin. Tapi di sini kita bisa mendapatkan nilai pahala infak kita, sedekah kita bisa 1 miliar. Bagaimana caranya? Kita keluarkan uang. Kan Allah sudah janji melipat gandakan pahala 1000 kali dibandingkan kita melakukan kebaikan di luar. Nah, untuk penukaran uang kami sudah kerjasama dengan Bank BSI. Kerjasamanya hanya tukar uang aja ya, yang lainnya enggak. Jadi dari kami juga menyediakan tukar real yang mau supaya tidak repot lagi sampai ke Mekah. Karena kalau untuk penukaran di Mekah memang lebih murah Pak. Di Mekah lebih murah. Tapi penukarannya tidak bisa dengan pecahan kecil. Biasanya kalau nukar di money changer itu, kita nukar 500, dia dikasih 500 lembar gitu.
Nah itu biasanya seperti itu. Kedua, jarak ya. Kadang-kadang kita juga untuk nyari tempat tukar real, kadang-kadang kita juga membutuhkan waktu. Apalagi di pelataran Masjidil Haram di bawah tower Zam-Zam itu biasanya apalagi hari-hari yang padat itu antrian tukar real itu lumayan panjang. Apa yang wajib dibawa, apa yang boleh dibawa, dan apa yang tidak boleh dibawa terkait dengan para keuangan. Yang kedua, yang terakhirnya, saya di awal dan terakhirnya aja. Itu kan biasanya di Arab itu poteknya luar biasa di apa namanya di askarnya. Nah itu berapa kita boleh bawa? Kemudian kalau dulu kan masukin air masih bisa di koper. Apakah sekarang sudah ketat dibuka semua kopernya? Orang Indonesia kan kadang licik. Nah itu. Jadi kita jangan sampai kemudian timbul persoalan yang akhirnya motor kita jadi masalah juga, kasihan. Kayak gitu aja. Ya, berkaitan bawaan berangkat dan pulangnya. Baik, untuk barang-barang yang disiapkan, pertama pakaian itu kan secukupnya. Kita pakai 9 hari, tidak terlalu lama. Jadi secukupnya kita selama 7 hari ya di sana. Informasi bahwa di sana kelembapan negara berbeda dengan di Indonesia. Jadi pakaian kita nggak terlalu kalau di kita ya, umumnya sehari itu udah nggak bisa lagi dipakai buat besok. Umumnya begitu, nggak enak. Kalau di sana, dulu saya pernah mungkin di sana itu jangankan sehari, kadang seminggu masih bisa saya pakai. Kenapa? Jadi di situ apa ya, bau keringat itu tidak ada. Jangankan bau badan, bangkai yang meninggal mati pun itu tidak bau karena kering dia Pak. Jadi artinya apa? Pakaian tidak usah terlalu banyak. Seadanya kira-kira sehari 2 hari kita ganti sekali juga nggak apa-apa. Kalau 7 berarti 14. Kalau 7 berarti 3 dibagi. Jadi tidak usah terlalu banyak. Ya kalau nanti pulangnya aja Pak yang banyak. Nah, pulangnya boleh banyak. Ya. Nah kemudian untuk air Zam-Zam kita memang dapat jatah 5 liter. Kemudian kalau ingin nambah lagi, ya sekali lagi manusia pengen nambah dulu ya, nambah terus. Ya. Boleh sebenarnya asalkan aman nanti diikat ya, tapi tidak usah maksudnya tidak usah mencolok. Ya kita kondisikan aman di lakban, di botol, kemudian diikat dengan lakban, masukin ke tas, bungkus dengan kain ikhram yang kemarin kita pakai umroh itu, masukin ke situ. Insyaallah biasanya tidak diperiksa sampai hari ini, karena saya kirim Zam-Zam itu dari Saudi itu lewat koper gitu. Yang 5 liter itu kan saya masukin koper. Nah, jadi kita kirim Zam-Zam itu lewat jemaah di koper. Insya Allah aman ya, Insya Allah aman, tidak terlalu diperiksa. Apalagi sifatnya kita bukan transit. Kalau transit itu yang agak repot. Kalau pakai pesawat Turki atau Qatar atau Malaysia, nah itu agak repotnya di negara mereka, di negara asal di Malaysia itu atau di Turki. Nah kalau kita dari Jeddah itu langsung tembak ke Jakarta, sekali pemeriksaan, jadi tingkat errornya itu sedikit. Ya sekali lagi, saya juga tidak bisa memberikan jaminan full bisa berhasil. Ya nasib-nasiban kalau tidak diperiksa lolos. Kenapa kamu membahayakan? Tidak. Kalau bawa Zam-Zam bukan kayak bawa narkoba. Kalau semua ketahuan bawa Zam-Zam dia dibongkar, ya dikeluarin aja, tutup lagi. Itu aja. Jadi tidak usah, ini jangan-jangan nanti membahayakan. Nah, kecuali mau bawa putri Arab.
cara bahaya, harus ada izinnya kan. Gak apa-apa ya. Ya tapi senormal normalnya aja. Ya, jangan sampai kayak jamaah saya yang tahun 2017 dia bawa 20 liter Pak. Karena itu ada dia dibungkus dia sama ini, tapi nasibnya bagus sampai Jakarta Pak. Itu yang di gear besar itu kan muat itu di koper itu khusus Zam-Zam. Berat ya, 20 kilo isinya Zam-Zam semua. Alhamdulillah lolos. Tapi ya untuk sekarang ya pokoknya kalau mau ditiru tuh, tapi siap-siap bilang kopernya gitu. Kalau balik gitu ya. Yang penting aman Pak, yang penting aman. Boleh ya, kita kan kalau berangkat itu ya oleh-oleh yang paling dinanti-nanti kan Zam-Zam. Orang nggak minta kacang Arab ya saya. Dari mana Zam-Zamnya kan gitu ya. Ya gitu ya kira-kira. Ya itu, ya silakan. Musim gimana Pak? Musim. Oh. Dingin, musim panas. Oh, langsung dingin Pak. Maksudnya normal kayak kita sekarang ini. Takutnya kan di sana. Enggak. Kondisi masih di 30. Jadi 32, 30 kan itu ada di ya. Jadi normal. Sekarang sama seperti kita. Nanti kalau di Desember baru dingin. Kalau itu kita kiraan pesawatnya Ya. pesawatnya Saudi ya. Saudi. Ini kayaknya marketingnya harus saat bulan kemarin perlu disampaikan. Oh belum. Jamnya Pak? Jam 10.40 pagi. Nanti ada ininya ya Pak? Itinerinya nanti disampaikan di grup. Kumpulnya itu jam 10.40, kita jam 5 subuh sudah ada di bandara. Tanggal 20. Jadi nanti ada ini kan ya? Ada perjalanan jadwal Ya, itinerinya nanti dikirim di grup. hari apa? Ya. Jam berapa? Nanti dikirim. Yaitu, jadi pesawatnya Saudi Airlines berangkat ya landingnya jam 10.40 take off ya, take off 10.40 Landing 16.06. sekitar 9 jam dari sini ke Saudi. Kumpulnya mulai habis subuh, berarti habis subuh yang orang Jakarta atau jam 5 atau jam 5 subuh sudah ada di bandara semua. Ya, di bandara terminal 3. sholat subuh di sana. Ya. Sholat subuh di bandara kan nggak bisa dijamak dari sholat. Ya, Pak. Ya, para jamaah sekalian, alhamdulillah seluruh acara sudah kita lewati bersama-sama. Ini saatnya kita mengakhiri acara ini. Marilah kita tutup. Ya, sebelumnya mungkin semoga ya kita dimudahkan depannya untuk 2 minggu ke depan menuju keberangkatan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan juga kemudahan dalam menjalankan ibadah umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, manasik haji pada hari ini untuk keberangkatan insya Allah tanggal 20 Oktober insya Allah akan ada 35 jamaah umroh dari Travel Bilqis untuk berangkat umroh pada bulan Oktober ini ya. Semoga bisa lancar, sukses dan barokah dan menjadi